Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait penelitian saya, yaitu perbedaan strategi coping pada pria dan wanita yang sudah menikah di usia 5 tahun pernikahan. Di sini saya jelaskan terkait strategi coping itu sendiri. Strategi coping itu merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk menghadapi suatu masalah serta dapat melindungi diri dari tekanan psikologis yang muncul ketika ada permasalahan. Jadi, strategi coping ini sendiri itu bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketegangan dari tekanan psikologis yang muncul ketika ada permasalahan. Dan strategi coping ini sendiri itu memerlukan waktu ya untuk beradaptasi dengan tekanan yang ada dalam seseorang tersebut. Perbedaan pria dan wanita itu sendiri itu, pria itu biasanya lebih tenang, rasional, cuek, serta cenderung diam ketika menghadapi permasalahan. Sedangkan wanita itu sendiri biasanya lebih mengutamakan perasaan, terus keinginan untuk dimanja, diperhatikan gitu. Jadi wanita itu biasanya itu mengungkapkan emosinya itu dengan cara menangis, terus mengadu dengan pasangannya, atau biasanya menyesali diri sendiri. Nah, eh, asalnya itu sendiri, awalnya saya melihat fenomena dari sekitar saya sendiri, yaitu dari tetangga, dari keluarga, bahkan dari teman-teman saya sendiri, yaitu permasalahan yang biasa yang ada di dalam rumah tangga, apalagi pasangan yang baru menikah itu biasanya kan menyatukan dua karakter yang berbeda, di mana mereka tuh masih saling egois atau saling belum mengerti dengan pasangannya masing-masing kan. Jadi mereka tuh butuh penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri. Nah, di sini saya ada peneliti dari Dalimuti 2024 itu, beliau mengatakan bahwa ada perbedaan strategi coping dalam bentuk PFC, yaitu Problem Focus Coping, dan EFC, yaitu Emotional Focus Coping, yaitu beliau meneliti itu dengan subjek mahasiswa yang dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk meneliti dengan subjek yang berbeda untuk meneruskan penelitian tersebut, untuk melanjutkan penelitian tersebut yaitu di subjek pria dan wanita yang sudah menikah di usia 5 tahun pernikahan pertamanya. Tuh. Jadi tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui perbedaan strategi coping pada pria dan wanita yang sudah menikah di usia 5 tahun pernikahan. Di sini untuk kajian teori sendiri, strategi coping ini saya menggunakan dari Lazarus dan Polkham, yaitu yang mengartikan bahwa strategi coping adalah suatu usaha atau perilaku untuk menyeimbangkan, mengurangi, mentoleransi sebuah tuntutan eksternal dan internal yang ada pada dalam diri seseorang. Di sini saya menggunakan alat ukur brief coping yang memiliki 3 aspek, yaitu problem focus coping, emotional focus coping, dan maladaptive coping. Dengan subjeknya pria dan wanita, karena pria dan wanita itu berbeda. Pria itu biasanya ketika menghadapi masalah itu cenderung tertuju pada pemecahan masalahnya, sedangkan wanita itu sendiri biasanya itu menggunakan perasaan, terus juga menunjukkan emosionalnya ketika menghadapi setiap permasalahan. Di sini saya menggunakan tipe desain kuantitatif, yaitu kuesioner secara online, yang saya sebarluaskan melalui WhatsApp, Facebook, terus Instagram juga. Untuk populasi dan sampelnya itu sendiri, saya menggunakan populasi dengan kriteria yang pertama, pria dan wanita usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua, sedang dalam pernikahan. Jadi sedang dalam pernikahan, bukan bercerai atau apa ya.
Yang ketiga, usia pernikahan 0 hingga 5 tahun. Yang terakhir itu pernikahan pertama. Jadi di pernikahan pertama aja, bukan pernikahan yang keduanya. Terus untuk sampel yang saya ambil di penelitian ini yaitu 30 pria dan 30 wanita. Dan teknik pengambilannya itu dengan non probability sampling, yaitu purpose sampling di mana saya menggunakan kriteria yang ingin saya teliti begitu. Terus untuk analisa datanya itu menggunakan independent sample t-test, yaitu diolah dengan software IBS SPSS versi 25. Dan instrumennya saya menggunakan skala brief copy milik Harvard 1997. Di sini untuk uji validitas dan reliabilitasnya saya menggunakan per aspek ya. Jadi kan ada 3 aspek, problem focus coping, emotional focus coping, sama maladaptive coping. Nah, di sini untuk uji validitas dan reliabilitas dengan aspek problem focus copingnya terdapat berdasarkan uji validitasnya, yaitu problem focus coping didapatkan hasil dari semua item itu ada 6 item di sini, yaitu item 1, item 2, item 3, item 4, item 15, dan item 16. Di sini dinyatakan valid karena convert alpha if item delete-nya itu lebih kecil daripada convert alpha-nya, yaitu 0,686. Dan untuk uji reliabilitas itu sendiri, itu saya menggunakan teori Azwar, di mana convert alfanya ini sebesar 0,686 itu dinyatakan reliable. Lalu untuk uji validitas dan reliabilitas di aspek emosional focus coping ini ada 12 item dan hanya satu item yang tidak valid, yaitu di item 11. Itu karena convert alpha if item delete-nya itu lebih besar daripada convert alpha-nya. Jadi dinyatakan tidak valid. Dan untuk reliabilitasnya ini dengan convert alpha 0,639 ini dinyatakan reliable. Dan di sini ada uji validitas dan reliabilitas pada aspek maladaptifnya, di mana di sini ada 10 item dan hanya 3 item yang tidak valid, yaitu di item 19, item 20, dan item 27. Dinyatakan tidak valid karena convert alpha if item delete itu lebih besar daripada convert alpha-nya. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri di sini dengan convert alpha sebesar 0,838 itu dinyatakan reliable. Lalu di sini ada hasil uji hipotesisnya, di mana grup statistiknya di sini per absek juga saya hitungnya ya. Di sini untuk problem fokus kopinya itu wanita ini lebih tinggi sedikit itu dengan nilai MEAN 16,97 daripada pria yang nilai MEAN-nya 16,87, hanya sedikit ya. Terus untuk emotional focus coping-nya juga lebih besar wanita dengan nilai MEAN 34,10 daripada pria yang nilai MEAN-nya 32,90. Lalu untuk di aspek maladaptifnya juga di sini pria lebih besar, lebih tinggi dengan MEAN 19,13 daripada wanita dengan MEAN 17,70. Jadi di sini peningkatannya hanya sedikit untuk masing-masing aspeknya ya. Dan pria itu lebih tinggi di maladaptifnya.
sedangkan wanita itu lebih tinggi di emotional focus copingnya. Terus untuk hasil uji hipotesisnya itu sendiri di independent sample t-test juga per aspek ya. Di sini untuk problem fokus copingnya itu hasil sigtu saltednya itu 0,89 itu lebih besar dari 0,05 karena lebih besar maka dinyatakan tidak ada perbedaan. Lalu di emotional focus copingnya juga dengan nilai sigtu saltednya 0,317 itu lebih besar daripada 0,05 berarti dinyatakan tidak ada perbedaan. Begitupun dengan maladaptif copingnya. Di sini dengan nilai sig-to-targetnya 0,316 lebih besar daripada 0,05 itu dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisa dengan metode analisis uji independent sample t-test dengan kriteria signifikan P lebih kecil daripada 0,05 dan hasil penelitian ini memperoleh nilai P itu 0,890 lebih besar daripada 0,05 dan itu untuk problem fokus copy-nya. Lalu nilai P 0,017 itu lebih besar daripada 0,05 untuk emosional fokus copy-nya dan nilai P 0,316 itu lebih besar juga daripada 0,05-nya untuk maladaptif coping-nya, maka dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita yang sudah menikah di pernikahan pertamanya. Jadi nggak ada perbedaan dalam penelitian ini untuk pria dan wanitanya ya. Terus bahkan penelitian ini menunjukkan, di sini hanya menunjukkan itu emotional focus copy-nya itu pada pria itu pada wanita lebih sedikit tinggi karena nilai rata-ratanya itu 34,10 daripada pria yang nilai rata-ratanya 32,90. Dan untuk maladaptif copingnya juga pria itu lebih sedikit tinggi daripada wanita ya. Dengan pria itu nilai rata-ratanya itu 19,13 daripada wanita dengan nilai rata-rata 17,70 gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.